Baiklah, perkenalkan nama saya Grace Chelsea, kelas 12 Kimia. Di sini saya akan mempraktekkan khotbah dalam pelajaran agama yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, diingatkan untuk selektif dalam memilih pergaulan apa yang mau kita ikuti dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Karena ayat 25 yang sebentar akan saya bacakan, supaya kita tidak memilih atau menjadi terbiasa dengan tingkah laku yang buruk dan terjerat atau terpengaruh hingga akhirnya merugikan diri kita sendiri. Saya mengambil dalam kitab Amsal pasal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seseorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Persoalan ini adalah jika merujuk pada tempat di mana kita bisa bergaul, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tempat pergaulan yang kita bisa memilih. Yang ini prinsipnya sederhana sekali. Gak suka di situ, ya gak usah bergaul di situ. Atau kita tidak usah berkumpul di situ. Ini sama seperti kayak kita lagi punya teman yang PDKT gitu, kita gak suka, ya gak usah kita pacari, simple kan? Saya mau mengajak kita melihat sedikit dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1, karena di situ kita dapat gambaran tentang bagaimana kita bisa memutuskan untuk ikut atau tidak dalam sebuah pergaulan. Mazmur pasal 1 ayat 1 berbunyi, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Saya punya cerita tentang anak-anak muda zaman sekarang yang mempunyai pergumulan hidup dengan pasangan hidupnya. Seandainya ada yang bergumul dengan calon pasangan hidup kita yang tidak seiman, misalnya, itu bergaulnya di mana? Perbanyaklah pergaulan dengan teman-teman di gereja, di persekutuan, bahkan antara pemuda Kristen. Pokoknya banyakin deh kegiatan supaya ketemu orang-orangnya yang kita ketemu tuh orang-orang yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk kita. Banyak juga orang muda yang berpikir dirinya bisa menerobos untuk mengubah situasi. Maksudnya, sudah tahu pergaulan ini atau pergaulan di situ nggak bagus, tapi tetap saja join di situ dengan pikiran bahwa dia bisa mengubah situasinya. Ya betul sih, bagus nyatanya. Teringat juga tentang prinsip ikan asin. Ikan selama hidup berada di air asin, tapi nggak jadi asin. Ikan bisa jadi asin karena ikannya sudah mati. Maksudnya, karena selama kita bisa hidup benar, kita tak akan terpengaruh lingkungan yang negatif. Akan tetapi, jika memilih jalan seperti itu, atau menerobos masuk dan berada di lingkungan pergaulan yang buruk, sudah jelas perjuangannya butuh kerja keras. Salah-salah nanti maksud hati membawa perubahan yang baik, malah kita yang kebawa jadi bersikap buruk. Sampai di sini, bijak memilih pergaulan selalu dimulai tepat ketika kita sudah mengenal situasi dan memutuskan untuk berada di situasi dan tetap menjadi terang. Yang kedua, tempat pergaulan yang kita tidak bisa memilih untuk berada di sana, untuk tidak berada di sana.
yang terakhir ini cukup merepotkan. Ketika teman kita atau bergaul adalah tempat yang justru ternyata memiliki, misalnya saja seperti pembacaan Alkitab kita hari ini, yaitu orang yang lekas gusar, orang yang pemarah. Pasti pernah ya mengalami hal di tempat kerja, bos yang galak, di sekolah punya guru yang tidak terlalu cocok sama kita, bahkan di rumah pun orang tua yang tidak memberi teladan. Gak bisa pasti kita pakai pendekatan yang modal pertama tadi, yang gak suka ya gak usah bergaul di situ, pergi aja gitu lah. Emang pertanyaannya, kita bisa tuh pergi dari rumah, kan gak ada mantan orang tua. Mau pindah sekolah atau tempat kerja emang gampang, kita juga perlu interaksi baru, punya teman-teman baru, jadi tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Apalagi mau pindah gereja, ini gereja sudah turun-temurun, kita udah beribadah di sana, ya kali pindah gereja kan. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama, tetap mendoakan, tetap berbuat baik, seperti ada ayat Alkitab yang berkata, menaruh bara api di atas kepalanya. Syukur-syukur bila dengan perbuatan kita yang tetap baik, keadaan diubah menjadi lebih baik. Harus kita kerjakan, dapat kita kerjakan dengan baik juga. Ini yang paling penting. Jika memang kita sudah berusaha sedemikian rupa namun keadaan belum berubah, ya sudah. Berarti kita yang belajar untuk memahami orang yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita itu, sambil terus berjuang untuk melakukan poin A yang di atas tadi. Pada akhirnya, dalam situasi yang kita tidak bisa memilih untuk kita tidak berada di sana, sikap bijak itu tercermin dalam seberapa mau dan mampu kita untuk memahami orang lain dengan segala keberadaan diri mereka saat itu, yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Ketimbang menuntut orang lain untuk mengubah, misalnya karakter yang sudah begitu, yang kita tidak suka, dan kalau sudah bicara tentang karakter orang, tentu memang sudah berubah. Lebih baik kita yang berusaha untuk menjaga hati kita dengan cara memahami diri orang lain. Ini bukan terutama demi kebaikan mereka, tetapi terutama demi kebaikan diri kita sendiri. Dalam masalah prinsip, kesimpulannya, dalam masalah prinsip, berdirilah seperti batu karang. Dalam masalah selera, berenanglah dengan arus. Sekian dari saya. Semoga khotbah singkat saya ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.